Tahu nggak sih, kemarin tuh kan cara nyerang gue adalah ngirim foto gue sama Mas Anies, yang mana fotonya bagus gitu kan, terus ditempel di setiap video yang ada gue. Wah, anak abah nih. Terus komennya dia bilang, wah kalau tahu Ferry anak abah berarti harusnya gue milih abah gitu. Atau kemarin ada lagi, oh karena udah jelas berarti 2029 gue nggak milih Prabowo lagi, gue milih Anies Baswedan. Lu malah bikin populer Anies Baswedan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cara Ferry kampanye ya, ini seperti jurus Tai Chi Master yang bintangnya Jet Li dulu tuh pemirsa ya, yakni memanfaatkan pukulan musuh ya menjadi jurus untuk mempromosikan seseorang. Bagus aja sih, karena yang dipromosikan memang layak untuk dipromosikan. Sebuah produk yang bagus dipromosikan, wah, akan menjadi luar biasa. Padahal sebetulnya ini para buzzer, kelihatannya dari influencer itu menempatkan fotonya Ferry Irwandi dengan Anies Baswedan itu maunya supaya orang itu anti sama Ferry. Ya kan, Ferry ada kepentingannya kan begitu ya. Pertama, bagi Ferry yang jenius kayak begitu, tidak kurang duit dan lain sebagainya, bisa saja memang ada kepentingannya, tapi kepentingannya bukan untuk mendapatkan sembako, bukan untuk mendapatkan duit, tapi bagaimana Indonesia ini menjadi tercerahkan. Itu yang bisa kita lihat gitu loh ya. Tidak berarti kalau orang punya hubungan tertentu dengan orang lain itu punya kepentingan duit, enggak. Makanya banyak orang seperti Tom Lembong ya, kurang apanya dia menjadi menteri, tapi karena kesengsem sama Anies Baswedan, menunjukkan kedekatannya dengan Anies Baswedan, sampai kena resiko kebencian dari orang-orang yang membencinya, dipenjarakan. Itu apa yang dikatakan oleh Tom Lembong kepada Anies Baswedan ya, jangan sampai ada nego supaya saya mendapatkan keringanan hukuman yang akan mengganggu perjalanan politik kita yang mulia ini. Politik apa coba sampai segitunya itu ya? Karena Tom Lembong tahu integritas Anies Baswedan, punya anggaran ya 100 triliun, 93 triliun lah, dengan berbagai kemudahan, tinggal batuk-batuk saja itu Anies sebetulnya. Kalau dia mau ya mungkin punya perusahaan ini, perusahaan itu dan lain sebagainya gitu loh. Tapi sampai selesai dia 5 tahun menjabat sebagai gubernur, apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri? Nggak ada kan? Ya itulah. Dan karena itu ketika Anies Baswedan ini bahkan sekedar mencalonkan diri sebagai gubernur saja dijegal kanan kiri, bahkan di PKS, partai yang terkenal kental dengan Islamnya saja, bertepuk lutut ke Jokowi gitu kan, membela Ridwan Kamil. Ya, dan Ridwan Kamil sekarang seperti itu. Gimana kalau misalnya diceritain sama PKS nih, bro, yang kamu bela nih orangnya kayak begini nih, ya kan? Dan ternyata kan gak masalah juga ya, karena memang bukan kepentingan egonya Anies. Kenapa Anies itu mau menjadi gubernur? Bisa juga seperti itu. Kenapa dia kalah menjadi presiden dan wajahnya cerah-cerah saja? Ya kalau kata-kata dia, ya kalau dia jadi itu adalah amanah, kalau nggak jadi Allah selamatkan. Maksudnya apa?
dia tidak mau memaksa untuk menjadi presiden dengan cara-cara curang. Ya, itu artinya dia diselamatkan. Bisa jadi gitu loh. Kalau dilihat dari modal, figuritas, integritas, terus ada sama-sama bohir atau mafia. Gimana Pak Anies? Kamu saya calonkan, ya, saya jagokan, tak kasih 500 triliun supaya menang begini, tapi setelah itu, ya, semua proyek strategis menjadi milikku, gimana, mau nggak? Bisa jadi seperti itu, karena para bohir kepentingannya adalah menguntungkan dirinya sendiri, ya. Anies enggak. Kalau ada seperti itu, ya pasti ditolak, ya. Dan karena itu gak masalah kalah. Yang rugi siapa? Rakyat. Nah, sekarang mulai terbukti anak-anak yang muda, yang tercerahkan, Gen Z, yang tidak tergantung pada pola politiknya orang-orang tua, mulai menyadari bahwa Indonesia butuh tokoh sekaliber Anies Baswedan untuk membawa kemajuan bangsa menuju Indonesia emas itu. Tidak bisa dengan tokoh-tokoh yang menjadi penguasanya itu berlumuran dengan sembako. Berat itu. Dan inilah orang-orang yang punya tingkat independensi seperti siapa? Ferry Irwandi ini, ya, ketika diserang kanan kiri dianggap sebagai anak abah dan lain sebagainya, ya abahnya malah naik. Betul, karena Ferry ini followernya kelihatannya banyak banget orang yang kagum sama Ferry ini. Itu artinya orang yang benci kepada Anies Baswedan atau benci kepada Ferry malah dijadikan, ya, bahan baku untuk mendongkrak promosi gratis bagi Anies Baswedan. Satu, ya, kalau kita tahu tentang Tai Chi Master, itu kan seperti itu pemirsa. Jadi seorang kungfuer, ya, Jet Li, frustrasi karena temannya itu terbeli oleh kepentingan kekuasaan atau kepentingan dunia, ya kan? Dia tidak bisa menerima sampai linglung, ya, dan akhirnya tersadar, memahami tentang kehidupan, memahami tentang alam, karena dia jurusannya adalah kungfu, akhirnya membentuk jurus baru yang disebut dengan Tai Chi Master. Ya, ketika dia mendapatkan serangan pukulan, serangan itu diserap dan diganti menjadi jurus yang mengalahkan kepada lawan itu. Kalau banyak orang seperti Ferry ini, ya, kampanye Anies itu malah gratis dengan kemenangan yang luar biasa. Kalau misalnya dia nanti nyalon tahun 2029, atau bisa jadi juga kalau ada situasi gonjang-ganjingnya nggak karuan negeri ini, tapi mudah-mudahan enggak, ya, karena ini Menteri Keuangan yang baru ini cukup memberikan harapan, ya. Kalau Menteri Keuangan yang dulu Sri Mulyani betul-betul bikin bencana bagi rakyat, kalau ini agak memberi harapan. Kita ingin Indonesia aman, tidak gaduh, supaya kita bisa menggelar kampanye yang atau memilih calon presiden yang memang betul-betul kualitasnya itu dikehendaki rakyat tanpa sembako. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.